Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna abduhu wa rasuluh. Suaranya hilang. Suaranya nggak ada, Ustadz. Tes bisa terdengar? Sudah, Ustadz. Ya, kami ulangi, apakah sudah terdengar? Sudah, Ustadz sekarang. Ya, baik. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berusaha untuk mensyukuri berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Dari berbagai macam nikmat tersebut, ungkapan syukur senantiasa kita panjatkan melalui lisan kita, melalui hati kita, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang mukmin mensyukuri nikmat Allah bisa tercapaikan. La azidannakum, maka Allah akan tambahkan. Wala in kafartum, namun sebaliknya jika kita kufur, menolak takdir, tidak menerima apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, baik itu nikmat-nikmatnya, cobaannya, ujiannya, maka inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakunna, di pertemuan pada sore hari ini ba'da Ramadan, izinkan kami ingin menyampaikan program-program khusus bahasa Arab serta motivasi-motivasi yang harusnya kita saling mengingatkan kembali untuk mengangkat keimanan kita akan pentingnya mempelajari ilmu bahasa Arab. Kita tahu bersama, ba'da Ramadan, hari ini adalah hari di mana kita semua telah melewati, meninggalkan tamu yang istimewa, yaitu bulan Ramadan. Oleh karena itu, pasca Ramadan, kita disunahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa menghitung amal soleh kita, berintrospeksi diri, bermuhasabah, dan berusaha untuk mendawamkan, merutinkan ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, lalu dilanjutkan di bulan suci Ramadan. Apalagi semua yang terkait dengan ibadah menggunakan tatanan bahasa, yaitu bahasa Arab. Sehingga apa yang kita lakukan di bulan Ramadan dari siyam, yaitu puasa, siyam di Ramadan atau as-saum, puasa di bulan Ramadan, salatut tarawih, i'tikaf, mencari malam Lailatul Qadar, ya, dan ibadah-ibadah yang lainnya bisa kita dapatkan, kita ambil
hikmah dari esensi ibadah-ibadah tersebut. Di antara yang menggunakan dan memahaminya dengan bahasa Arab. Sehingga yang kita lakukan saat ini bisa bermanfaat untuk diri kita, terutama diri kita nanti ketika kita akan dihitung. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermuhasabah terlebih dahulu. Sudahkah kita bisa mempelajari bahasa Arab ini dengan baik dan benar? Sudahkah kita menjadi lebih baik memperbaiki diri kita, amal soleh kita, hubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada sesama makhluk, dari ilmu yang bermanfaat ini, dari al-lughah al-arabiyah. Maka pasca Ramadan, sedikit muqaddimah pada sore hari ini, sebelum kita akan membahas program dan tanya jawab, masukan ataupun saran terkait dengan takhasus bahasa Arab di kelas A. Lihatlah di hadapan Ummahat di Zoom ini, bisa terlihat ya Ummahat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Ustaz. Sudah ya? Nah, Sudah Ustaz. pasca Ramadan, maka ibadah kita jangan jadi kendor. Jangan dikasih kendor atau membuat kita malas kembali untuk melaksanakan ibadah-ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla." Kalau kita lihat dari terjemahannya dulu, amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang continue, ya, konsisten, ya, walaupun itu sedikit. Kalau kita lihat secara bahasa ahabbul a'mal, amalan ya yang paling ilallah, dicintai Allah Ta'ala. Adwam, yang paling continue, yang paling konsisten, yang terus-menerus. Kalau kita sedekah sebulan sekali dengan sedekah setiap hari, maka lebih utama sedekah setiap hari meskipun sedikit. Ya, sholat sunnah 2 rakaat atau sholat duha dilakukan satu hari dengan jumlah rakaat banyak, ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, ya. Atau dengan sholat duha, mana yang lebih utama? Dengan sholat duha yang setiap hari dirutinkan meskipun hanya 2 rakaat. Maka itu yang lebih utama. Bahasa Arab pun demikian. Ya, amalan-amalan yang bisa kita amalkan itu harus dipahami dengan bahasa Arab. Dan ilmu bahasa Arab, ilmu penunjang ini membuat kita semakin paham dari hikmah amalan-amalan tersebut. Maka amalan yang kita lakukan secara kontinu, ya, bisa kita lakukan secara kontinu jika kita tahu amalan tersebut esensinya seperti apa, hikmahnya apa, manfaatnya apa. Ya, dari segi bahasa pun kita bisa. Ya. Maka lebih baik kontinu, konsisten, terus-menerus dilakukan. Walaupun ya, meskipun qalla, sedikit dilakukan, ya, sedikit dilakukan, maka itu lebih utama daripada banyak tapi tidak setiap hari. Ya, contoh halnya masalah kalau di bulan Ramadan ada yang namanya
sholatut tarawih. Sholat yang dimana teknisnya adalah tarawih. Dari kata rohah, adanya waktu istirahat. Dilakukan dari ba'da isya sampai waktu akhirnya adalah menjelang subuh. Nah, ternyata diganti atau dirutinkan setelah Ramadan. Karena setelah Ramadan tidak ada sholat tarawih, ya, maka diganti dengan sholat apa namanya, Umar? Ayo, Qiyamul Lail, Ustaz. Qiyamul Lail, mumtaz, ya. Qiyam artinya berdiri, menegakkan. Lail, malam. Menegakkan malam dengan apa? Amalan-amalan ya yang disunnahkan. Seperti sholat, membaca Al-Quran, ya ditambah witir, kunut witir. Ya itu disunnahkan. Ya, meskipun hanya 2 rakaat. Ya, ummahat lakukan. Ya, atau sholat tahajud. Tahajjada, ya, dari kata hajjada yuhajjidu, ya. Bagaimana kita bisa berusaha untuk mendapatkan hajat kita dan berusaha untuk bisa melakukan qiyamul lail di malam hari, ya. Itu diamalkan. Kenapa kita bisa mengamalkan hal tersebut? Karena kita tahu ilmunya dari qiyamul lail tersebut, dari tahajud tersebut, dari baca Al-Quran di bulan Ramadan dilanjutkan dengan dirutinkan dengan bacaan Al-Quran yang lainnya karena kita tahu nilai-nilai yang kita dapatkan nanti ya untuk hari ini ataupun nanti di hari esok di yaumil akhir, di hari terakhir kita untuk bisa memilih dan masuk untuk memilih antara surga maupun neraka, jannah au nar, ya. Oleh karena itulah, pasca Ramadan kita manfaatkan umat. Jangan sepelekan amalan-amalan yang ringan, tapi dirutinkan. Itu ternyata lebih utama daripada amalan yang satu hari besar, tapi tidak menjadi rutinitas. Ya. Akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakunna. Begitu pula yang akan kita sampaikan, ya. Bagaimana kita sudah tahu keutamaan, ya, bahasa Arab, ya. Bagaimana kita tahu keutamaan bahasa Arab begitu besar, begitu banyak sebagai ilmu penunjang untuk bisa memahami agama kita. Bukan hanya sekedar bacaan, bukan hanya sekedar praktek sehari-hari, ya. Kalau mau lancar, praktek hiwar, percakapan bahasa Arab, sampai bisa langsung pandai berbicara bahasa Arab, mungkin di pesantren, atau mungkin datang langsung ke Arab. Ya, tapi itu bukan tujuan kita. Maka belajar bahasa Arab segera untuk kita sungguh-sungguh, karena Al-Quran menggunakan bahasa Arab untuk bisa kita pahami. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, maka wajib atas setiap mukmin untuk mempelajari bahasa Arab sekuat kemampuannya, sehingga dengannya ia bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu esensi dari tujuan kita mempelajari bahasa Arab, untuk bisa menegakkan kalimatut thayyibah, kalimatut tauhid, la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, dan dengannya ia bisa membaca kitabullah, Al-Quran, yang harusnya setiap hari kita baca dan kita tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersemangatlah ummahat untuk mendapatkan hal yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wasta'in billah, usaha ikhtiar tanpa batas. Usaha maksimal. Nggak paham, lanjutkan. Karena ketidakpahaman kita itu sudah terhitung
proses pembelajaran sudah terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketidakpahaman kita menunjukkan bahwa kita harus lebih sungguh-sungguh lagi dalam mempelajari ilmu tersebut. Wasta'in billah, jangan lupa untuk minta perlindungan, minta pertolongan. Jangan lupa untuk minta pertolongan kepada Allah. Allah yang memberikan cahaya ilmu kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Wasta'in billah wala ta'jaz, dan janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena ketidakpahaman kita terhadap takdir bisa menjadi malapetaka ketika kita tidak tahu dari rukun iman yang terakhir, qada dan qadar. Yang terjadi adalah berkeluh kesah. Ketika tidak paham, yang terjadi adalah keluh kesah. Yang terjadi adalah enggan untuk belajar, bukan menjadi motivasi untuk bisa berjuang menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhwati fillah wa ummahati rahimani Allahu wa iyyakunna. Di pertemuan pada sore hari ini kita akan menjelaskan beberapa program terkait dengan takhasus bahasa Arab untuk mencapai yang dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, kemampuan kita untuk memahami kalimat thayyibah la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah tabaraka wa ta'ala. Kalimat tauhid, dan juga wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh perencanaan. Butuh perencanaan untuk program kita ya di hari ini sampai yang akan datang. Ya. Insya Allah untuk program yang akan kita laksanakan ya seperti biasa di setiap hari Senin ba'da asar ya, dengan pembahasan Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Pada pekan pertama adalah pembahasan terkait dengan Durusul Lughah. Pekan kedua berkaitan dengan Durusul Lughah juga, pekan ketiga juga. Adapun pekan keempat kita akan mempraktekkan ya, mengimplementasikan ilmu-ilmu bahasa Arab ke dalam Al-Qur'anul Karim dengan tugas-tugas yang berbeda. Kalau dahulu mungkin tugasnya ya bentuknya individu ya. Untuk saat ini kita akan coba di kelas A tugas kelompok berdua-dua atau nanti bertiga-tiga ya. Ini program yang akan kita jalankan. Berikutnya, program yang akan kita jalankan adalah jahizah ataupun reward ya, yang akan diberikan mulai kembali ya setiap bulan. Dimulai dari bulan Mei nanti kita akan menilai, merekap dan menilai tugas-tugas ummahat ya. Dan tugas-tugas ummahat ini akan dinilai, direkap selama 1 bulan bagi yang paling cepat menyetorkan, paling tepat ya menjawab ya, dan paling rapi dalam menulis, nanti akan diberikan reward ataupun jahiza ya yang akan kami berikan seperti itu ya. Lalu berikutnya dengan program yang lebih mudah untuk dipahami kepada ummahat sekalian. Kita tahu bahwa pelajaran kita ini pelajaran Durusul Lughah. Ya. Hendaknya pelajaran-pelajaran kita ini harus dicatat. Ilmu bahasa
apapun bahasanya, dari mana kita ambil gurunya, siapapun gurunya, maka kita butuh yang namanya catatan. Ya, qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya. Dan kita berharap tulisan-tulisan itu menjadi saksi bahwa ummahat belajar bahasa Arab. Ummahat bersungguh-sungguh, dan itu bukan hanya menjadi saksi dan nanti di yaumil akhir, bisa jadi saksi di mana ummahat nanti punya anak, sudah besar atau bahkan sudah punya cucu, ya. Lalu ummahat dipanggil, ya, oleh cucunya dengan panggilan nenek, ya, dan lain sebagainya. Dan ummahat bisa menyampaikan bahwa dulu, ya, nenek ataupun umi, ya, belajar atau bahkan bisa mengajar nanti di kemudian hari. Seperti halnya di kelas gym. Di kelas gym ada, ya, yang sudah buka kelas belajar, ya, bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Itu pencapaian yang luar biasa. Untuk bisa kita dapatkan contoh tersebut di kelas gym, kita butuh perjuangan ummahat, ya, konsistensi dalam memahami ilmu bahasa Arab, dan kritis, ya, setiap materi-materi yang diajarkan. Ya, ini mungkin untuk saat ini program yang akan kita jalankan. Semoga kita bisa mencapai target, ya, yang dicapai dan diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan ummahat, ya, ataupun ada masukan ataupun ada ide yang bisa kita didiskusikan, insyaallah bisa didiskusikan saat ini. Ini momen terbuka, ya, untuk diskusi karena pekan depan kita mulai belajar bahasa Arab insyaallah taala. Silakan. Yang mau bertanya ataupun yang mau memberikan masukan, saran ataupun bahkan kritikan nggak apa-apa, silakan bisa disampaikan. Ataupun ada kendala-kendala, nanti akan kita evaluasi kendala-kendala dalam mempelajari ilmu bahasa Arab. Silakan bisa disampaikan. Ya, di sini alhamdulillah yang telah hadir cukup banyak, mungkin sebagiannya masih dalam perjalanan ataupun sedang safar, ya, mudik, ya. Di sini ada Ibu Nia, ada Ibu Nurmala, Raisul Fasal, ya, Ibu Pipin, Ibu Reni, Ibu Romaisa, dan Ibu Sumidah. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan ummahat. Ya, tidak ada pertanyaan, maaf soal, insyaallah. Apakah suara Ana bisa terdengar, ummahat? Belum Bisa, ada Ustaz. Ustaz, bisa terdengar. Terdengar, Belum ya. ada yang ditanyakan. Ada masukan mungkin, Ibu Pipin? Ya. Tambahan informasi bagi ummahat yang punya saudara yang ingin belajar bahasa Arab juga, kita membuka juga, ya, kelas baru. Atau ummahat yang mau bergabung di 2 kelas, ya, atau pindah karena mungkin kesulitan di kelas A, ya, tidak mengapa, ya, bisa masuk di kelas baru, ya. Nah, insyaallah kita akan buka kelas baru, nanti bisa dikoordinasikan kepada penanggung jawab, yaitu Ibu Evi dan Ibu Marianti, ya. Dan bisa disebarluaskan bagaimana apa yang kita sebarluaskan ini bisa menjadi jariah, ya, buat kita dan juga buat ummahat semuanya. Seperti itu. Baik. Ustaz bertanya, Ya, boleh silakan. Ustaz, terakhir ini sampai saat ini, bahasa Arab itu
belum memahami secara secara rinci, secara dari awal sampai sekarang tuh saya masih blank gitu ya masalah ini. Saya bisa ngikutin kalau saat itu pas saya udah buka lagi besoknya pelajaran itu dan saya hafalin, bukan hafal ini dibaca-baca gitu. Kayaknya susah banget nih saya untuk memahami apakah saya harus ke kelas awal lagi, gabung dengan kelas awal lagi, karena saya kan udah tahu ini loh bahasa Arab, baru memahami sampai situ. Dan mungkin kalau sekarang saya ke kelas awal lagi, mungkin saya akan lebih paham lagi gitu. Kemarin kan hanya baru tahu gitu, baru tahu gitu. Nah, kalau sekarang udah tahu, nah nanti ke kelas awal lagi mungkin saya lebih akan memahami lagi gitu, akan lebih memahami gimana menurut Ustaz. Apa lanjut di kelas ini aja atau saya kembali ke awal dulu lagi aja, karena terus terang sampai saat ini saya tuh aduh blank banget Ustaz gitu. Apalagi kalau udah baca sendiri ya udah. Gimana Ustaz? Ya, baik. Makasih. Ya, sama-sama. Terima kasih Ibu Nia atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang bagus ya, Ummahat. Kendala yang terjadi dalam menuntut ilmu. Ya. Ketika belajar, ya mungkin paham, gitu ya. Tapi ketika sudah selesai belajar, ya esok hari sudah mulai lupa. Atau malamnya sudah mulai lupa. Pekan depan sudah mulai dari nol lagi, seakan-akan demikian. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Apakah kita kurang usaha kita dalam menuntut ilmu? Ya. Atau karena kemampuan kita yang Allah berikan. Ya, di usia yang berbeda-beda, tingkat kelupaan yang bermacam-macam, sehingga ada rasa pesimis. Kok nggak bisa lagi ya? Ya, kok nggak bisa, kok lupa lagi? Ya, kosakata ini, pelajaran ini, ya, rumusnya ini, kaidahnya ini, ya. Tapi lupa ingat, bukan ingat-ingat lupa. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena ini bagian dari proses umat. Proses menuntut ilmu itu berat. Siapa bilang mudah? Ya, tapi bukan menjadi sebuah beban yang dipikul oleh seorang mukmin, menjadi sebuah kebahagiaan seharusnya yang ada pada diri seorang mukmin. Oh, ini prosesnya ya. Baru paham sebentar, tiba-tiba lupa. Oh, ini bagian dari proses. Sunnatullah demikian. Ya, Allah menetapkan sifat manusia yang paling mendasar, yaitu rasa lupa. Makanya surat yang berjudul manusia itu ada dua. Yang pertama Al-Insan, yang kedua An-Nas. Ya, berasal dari suku kata yang sama. Nasya yansa. Artinya lupa. Siapa manusia yang selalu ingat? Tidak ada. Bahkan Nabi saja pernah lupa, diingatkan oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Bagaimana dengan kita yang dikit-dikit lupa, yang sedikit-sedikit lupa? Ya, yakinilah bahwa itu bagian dari proses. Kalau ditanya mana yang lebih baik, ya untuk Bunia, apakah lanjut di kelas A atau mulai lagi dari kelas pemula? Maka jika kita punya waktu banyak, mungkin Bunia bisa masuk di kedua kelas. Seperti halnya, ya ini saya sampaikan nih, satu kebaikan dari beribu-ribu kebaikan yang mungkin belum kita sebarluaskan gitu ya. Masing-masing orang pasti memiliki kebaikan. Ya. Dan kebaikan yang kita bicarakan bukan untuk meninggikan orang tersebut, tapi untuk memotivasi diri kita. Ada salah satu ibu-ibu ya
yang ikut di 2 kelas, di kelas B dan di kelas C. Ketika di kelas C dia tidak paham, ya, dia bisa bertanya dan dia bisa mengulang di kelas B, ya. Ada yang demikian, ya. Ada yang dari kelas B ke kelas B dan kelas E, ya, karena bentrok di kelas A jadi di kelas E di hari Selasa malam. Belajar. Karena di kelas B sudah jauh pelajaran jilid 2 Durusul Lughah dan banyak yang lupa, ya. Ia murojaah, sembari murojaah di kelas kelas E, ya. Ini untuk mengambil apa? Faedah yang lebih besar. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, ya, dan yang tahu adalah diri sendiri, diri kita sendiri yang tahu. Kita mampu atau tidak. Mampu untuk apa? Bersabar. Ya, bersabar karena tidak paham-paham. Karena itu bagian dari proses. Ada waktunya kita akan paham dengan usaha dan jerih payah kita. Dengan keringat kita yang kita kucurkan. Dengan tenaga kita. Dengan dana kita yang kita kucurkan di jalan Allah. Ya, al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan itu sesuai dengan amal kita, usaha kita. Ya, tidak akan mungkin tidak berbalik antara balasan dengan usaha kita. Jika usaha kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa paham, maka jangan takut, ya, jangan khawatir, jangan pesimis ketika kita tidak paham. Karena janji Allah manis. Nabi SAW bersabda, Inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya cobaan. Gak paham-paham kan cobaan itu. Ya, ada orang yang gak paham-paham sampai gak lulus, ya, di berita itu yang tidak lulus ujian nasional. Ya, berapa tahun yang lalu sampai ada yang bunuh diri. Cobaan berat. Ya. Ketika nggak paham-paham, meninggalkan ilmu tersebut. Ini ujian. Nggak paham-paham, harusnya berpikir. Inna idhamal bala ma'a idhamil jaza. Sesungguhnya besarnya cobaan yang kita hadapi saat ini dalam menuntut ilmu. Berbanding lurus dengan besarnya al-jaza, balasan. Seringkali kita sampaikan di pelajaran khusus bahasa Arab ataupun di pelajaran yang lain, ya, kajian ataupun tahsin. Saya juga mengajar tahsin, ya, para lansia, ya, lebih berat lagi ujiannya, ya. Lupa lagi, baru berapa menit lupa, ya, bukan sehari, tapi baru berapa menit, oh ini ikhfa hakiki, oh ini izhar syafawi, gitu, ya. Nah, baru sedikit disampaikan berapa detik, wah, kita sampaikannya apa, lupa lagi, ya. Cobaan, ya. Dengan bersabar, mengulang lagi, rasa jenuh pasti ada. Itu berbanding lurus ma'idhamil jaza, dengan yang namanya balasan. Apa sih balasan Allah? Minimal pahala. Dapat pahala yang paling tinggi selain pahala di dunia apa? Kepahaman, ilmu. Sampai kita paham, Allah pasti akan berikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Jika kita tidak paham lagi, lupa lagi, maka itu bagian dari apa? Kasih sayang Allah. Saat itu kita diuji dan argo pahala kita mengalir. Ya. Argo pahala kita mengalir. Ya. Seringkali kita ajarkan ketika pelajaran khusus bahasa Arab ataupun pelajaran-pelajaran yang lain. Ketika lupa, ya, kita berikan motivasi. Nah, ini yang lupa nih, yang sering salah, ya, bukan berarti
masuk ke dalam kegagalan, bukan. Yang sering lupa, yang sering salah, tidak ingat, ya, keliru dan lain sebagainya, kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika memahami ilmu bahasa Arab, memahami ilmu-ilmu yang lainnya, itu adalah pintu untuk kita termotivasi harusnya. Karena disitulah pahala terus mengalir. Lebih banyak pahalanya bisa dibilang daripada orang yang langsung paham. Oh, langsung paham, ya cobaannya nggak berat. Tapi yang pahamnya agak susah, loadingnya agak lama, gitu ya, butuh proses, ya, agak susah untuk menangkap ilmu. Disitulah letak cobaan dan disitulah letak mengalirnya pahala kalau kita bersabar. Bukankah orang yang sakit itu menggugurkan dosa jika ia bersabar? Kenapa bisa menggugurkan dosa? Ketika dia sakit, lalu dia diberikan motivasi oleh Nabi SAW, la ba'sa tuhurun insyaallah. Tidak mengapa menggugurkan dosa. Tidak mengapa mensucikan dirinya, menggugurkan dosa-dosanya. Kenapa demikian? Karena dia bisa bersabar. Sabar dengan ketetapan Allah. Ini kita lagi diuji nih oleh Allah. Lanjut belajar bahasa Arab atau tidak? Kan gitu. Pasca Ramadan, ya, cobaan ujian banyak, ya, pulang safar, pulang mudik dari kampung halaman ke sini, ya, lalu menjalankan aktivitas kembali, ya, cobaan, pusing, jenuh, capek, letih dalam menuntut ilmu. Itu adalah makanan hari-hari penuntut ilmu. Jangan heran, ya, dan jangan khawatir. Itu adalah sesuatu hal yang lumrah dalam menuntut ilmu. Lihat para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Bisa mendapatkan satu ilmu dengan mudah? Tentu tidak. Mereka semua berjuang, butuh proses, bisa memahami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Disinilah letak untuk kita termotivasi. Ya. Ahibati fillah ummahati rahimani Allah wa iyakunna. Ini mungkin jawaban panjang kali lebar yang Anda sampaikan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan Ummahat? Silakan. Insya Allah di pekan depan kita akan masuk ke Ad-Darsus Sabi'. Ya, masih ingat Ummahat pelajaran kita sampai mana? Ya, saya ingin ngetes nih. Di sini coba ada Ibu Nia, ada Ummu Aisyah. Pelajaran kita nih di halaman berapa terakhir? 38 Ustaz. 38. Alhamdulillah. Masih ada ya catatannya ya? Masih Baik. Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ini ada banyak kosakata yang sudah kita pelajari. Dari qahwa, sallaja, ya. Lalu ada kaidah yang sudah kita pelajari dari apa? Mubtada khabar, ya. Dari mudhaf wa mudhafun ilaih, huruf jar, ya. Ini harus diingat, ya. Karena ini menyambung ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Baik, ada yang ditanyakan? Ustaz, Nah, Afwan. ya, silakan. Ini mungkin bukannya apa pertanyaan, cuma mungkin ini sekedar masukan Ya, atau boleh. jadi kan gini, nanti mungkin kan sebelum masuk pelajaran baru gitu ya Ustadz, mungkin kan ada beberapa umahat atau mungkin juga termasuk anak gitu ya, yang mungkin pelajaran-pelajaran sebelumnya ada yang misalnya gini, ada bab apa yang mungkin sekiranya umahat belum paham betul, maksudnya belum apa ya Ustadz, kayak misalnya pelajaran kayaknya mudhofun ilaih ini misalnya contoh, oh kayaknya anak kurang ini ya, kurang apa ya Ustadz, kurang bahasa itu kurang memahami dengan baik gitu, atau mungkin bisa kayak ditanyakan ke umahat atau misalnya mau berlanjut, atau mungkin ada bab yang sekiranya ingin diperdalami dulu gitu, untuk jadi ketika misalnya bab ada bab yang
sulit gitu Ustadz. Jadi nanti insya Allah ke depannya jadi lebih paham karena kan ketika ada satu bab yang terlewat gitu Ustadz yang kurang dipahami, untuk ke depannya pasti kan pemahamannya akan makin makin bingung gitu Ustadz. Ya, Misalnya mudhofun ilaih gitu. Ada ummahat yang mungkin belum paham gitu Ustadz. Nanti ketika misalnya qadarullah dia makin belajarnya makin apa bertambah, kayak makin pasti makin banyak lupanya atau makin banyak nggak ngertinya, bukan makin paham gitu. Jadi mungkin mungkin sekiranya ini masukan kalau misalnya umat tidak keberatan atau Ustadz mungkin tidak keberatan atau apa ya lebih mau bersabar dengan ya. mungkin dengan umahat yang atau termasuk anak gitu yang mungkin ada belum pahamnya, ntar mungkin bisa ditanyakan bagian mana yang sekiranya mau diulang dulu gitu di satu pekan atau 2 pekan gitu atau 1 pekan lah gitu Ustaz. Kiranya di pekan itu bab apa yang kiranya mau dipelajari dulu gitu mau diulang dulu nih sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Jadi nanti insya Allah harapan Ana juga mungkin harapan Umaha dan harapan Ustadz tentunya agar kita bisa lebih maksimal gitu memahaminya gitu Ustadz. Iya, baik. Itu aja Lebih sih mantap Ustadz. ya. Iya Baik. gitu Ustadz. Ya. Baik, Syukran ya baik. Ustadz. Jazakallah khair. Ya, afwan wa jazakillah khairan. Ya, terima kasih pada Roisul Fasal. Ya, bagaimana teknis mungkin ya, teknis pembelajaran nanti ya, KBM. Ya, saya sangat setuju kalau yang disampaikan oleh Ummu Aisyah, ya. Dan kita berharap kerjasamanya ya, Ummahat. Ketika ada yang ditanyakan, ya fahim tunna, ya maka jangan, kalau nggak paham jangan jawabnya fahimna aja gitu ya. Ya, kalau tidak paham jawabannya ma fahimna gitu ya. Ma fahimna. Ya, kalau ditanya ada pertanyaan, kalau masih bingung, tanyakan. Ya, seringkali kita sampaikan ya untuk pembelajaran setiap materi yang diajarkan itu ada pertanyaan kan begitu ya. Ya, ada yang ditanyakan, ya. Oh, kalau ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung, yang mana yang masih bingung bisa kita bicarakan Baik. dan bisa kita diskusikan dalam satu waktu, ya. Ya. Misalkan nih kita masuk ke Adar Susabi, pelajaran yang ke-7, ya. Berkaitan tentang mudzakkar muannats, terkait dengan mubtada khobar, ya, terkait dengan macam-macam mudhaf wa mudhafun ilaih gitu ya. Ternyata pas di jalan, di perjalanan ada yang tidak paham. Segera tanyakan. Ya, segera tanyakan nih yang aktif. Kita berharap semua aktif. Ya, yang menyimak maka bisa menampung pertanyaan nanti di waktu yang akan datang, di pertemuan yang akan datang. Ya, kita berharap kerjasamanya kepada ummahat juga ya teruntuk saya dan juga kepada ummahat kita saling bekerja sama. Kalau nanti ada yang tidak paham, tanyakan. Tidak usah sungkan-sungkan karena menuntut ilmu tidak memandang rasa malu ya. Rasa malu itu bukan pada menuntut ilmu. Ya, ketika kita bermaksiat kepada Allah itu rasa malu. Ketika kita berikhtilat, nah itu harus ada rasa malu. Tapi ketika kita menuntut ilmu nggak ada istilah rasa malu. Ya, kalau nggak paham sampaikan, oh saya nggak paham. Ya, meskipun sebagian yang sudah paham ya harus bersabar. Ya, kita berusaha untuk memaklumi ummahat. Ya, bagi ummahat yang sudah paham, mohon bersabar ya untuk melanjutkan materi. Sebelum melanjutkan materi, kita harus membantu ummahat yang belum paham. Kita Ya. berharap semua masuk satu gerbong yang sama. Jangan sampai ada yang ketinggalan gerbong. Ya. Ya, demikian. Ya, bisa dipahami ummahat, fahim tunna. Baiklah, insya Allah Ustadz. Insya Allah Ustaz. Fahimna insyaallah. Ya, ini masukan yang bermanfaat, bagus. Ya, ada lagi ummahat yang mau ditanyakan, ada masukan ya dan lain sebagainya, dipersilakan. Dan untuk ummahat setiap pekan keempat itu
kita berharap ummahat punya Quran sendiri ya, mushaf sendiri. Ya, mushaf sendiri. Kalau perlu kami sarankan untuk mempunyai pensil ya. Nanti kalau umpama mushaf itu khusus buat ummahat, ada terjemahan, ada bahasa Arabnya atau bahasa Arabnya aja, ummahat bisa ditulis ya di bawahnya, digaris bawahi. Oh ini maknanya ini maknanya ini, diambil dari kosakata ini, ya. Biar ingat, ketika ummahat baca Al-Quran, itu luar biasa. Bisa teringat, oh saya belajar ini ya kemarin. Baca surat An-Nas jadi tahu, baca surat Ad-Duha jadi tahu, baca surat ini jadi tahu. Ketika sholat, baca bacaan yang sudah dipahami ya secara bahasa yang dipelajari di tahfiz bahasa Arab itu dapat meresap lebih dalam, memaknai setiap ayat ya dari bacaan Al-Quran itu luar biasa seperti itu. Baik, ada lagi yang ditanyakan Mahat, silakan. Satu lagi sebelum kita tutup. Tidak ada pertanyaan? Maafi soal insyaallah. Ya. Maafi soal Ummahat? Sudah insya Allah Ustaz. Insyaallah ya. Jelas ya. Alhamdulillah. Ya. Untuk pemanasan Ummahat bisa lihat di halaman 39. Jadi pekan depan kita tidak terlalu pusing memahami materinya ya. Mohon di pelajaran yang ke-7 di halaman 39 ya, di bagian halaman 40 afwan. Halaman 40 bagian pertama. Yang Iqra waktu Ustaz. Iya, Iqra waktub ya. Bacalah dan tulislah. Ya. Kita coba melatih menulis ya, menulis dan mengharokati semuanya dari nomor 1 sampai nomor 7 ya. Ditulis ya, latihan menulis ummahat selama Ramadan ini kan nggak latihan menulis nih bahasa Arab nih dia di tahfiz bahasa Arab ini ya, kita coba latihan menulis ya dan disetorkan ya, diterjemahkan juga ya, insya Allah sudah paham nomor 1 sampai nomor 7 ya. Pahim tunan insya Allah. Insya Allah Ustaz. Fahim. Insya Allah. Paham artinya ya Mohon Ustaz ya. iya Ke sama nomor yang artinya. nomornya masih yang itu kan ya Ustaz ya. Nomor Iya tugas. masih yang itu, iya betul. Baik. Betulan Baik Ustaz. nomornya masih itu, nanti bisa disetorkan dari nomor 1 sampai nomor 7 saja ya. Diharokati, ditulis bahasa Arabnya, diharokati lalu diterjemahkan ya. Mungkin sambil ummahat ngelonin anak gitu ya, atau sambil eh, sebelum tidur ya, nulis dulu gitu ya. Jadi bisa di waktu fleksibel saja. Di waktu fleksibel jangan dipaksakan harus hari ini selesai ya. Karena waktunya panjang ya, tugasnya waktunya panjang sampai nanti terakhir di hari Senin pekan depan. Ya, seperti itu. Pahim tunan insyaallah. Pahimnya insyaallah Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah. Atas izin Allah kita bisa berkumpul kembali. Insyaallah kita akan lanjut perjuangan kita bersama-sama di pekan ini, di hari Senin, di tanggal 22 April 2024 dan insya Allah di bulan Syawal, insya Allah kita akan lanjutkan di pekan depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita motivasi dalam menuntut ilmu bahasa Arab, diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu, dan juga diberikan kemudahan dalam setiap proses kegiatan belajar kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Ya, kita akhiri tatim bihadzal qadar. Kita akhiri di pertemuan kita kali ini bid doa dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah wabarakatuh. khair. Jazakallah khair, Ustaz. Wa Jazakallah. jazakumullahu Jazakallah khair.